kami dari BINUS IS Team akan mengubah stigma bahwa pelabuhan tidak bisa berubah. Saya Bray Bramantio. Saya Evelyn Halim. Dan saya Muhammad Zaki Erlangga. Kita lihat kembali dari visi misi Pelindo. Dari visinya itu PT Pelindo menjadi penyedia solusi digital untuk pelabuhan dan logistik berstandar kelas dunia. Dan disertakan dengan misi yang mendukung dari visi PT Pelindo. Maka fokus kelompok kami yang utama adalah memastikan keamanan dan kemudahan agar mencapai standar internasional tersebut, khususnya dalam bidang digitalisasi. Kemudian kita beralih pada latar belakangnya, di mana PT Pelindo ini menginginkan bisnis proses yang efisien dan efektif. Maka presentasi ini bertujuan untuk mengusulkan sistem pelabuhan yang lebih efisien dengan standarisasi sistem informasi yang kami rancang. Dengan membuat cargo management and listing system, menggunakan QR dan database system, serta menerapkan ISO 27001 untuk keamanan datanya. Kita akan menunjukkan bahwa hal utama yang mempengaruhi kepuasan kapal kargo adalah efisiensi dan keamanannya. Dengan menerapkan penelitian ide bisnis kami, maka akan mengurangi waktu delay atau sandar kapal dan meningkatkan kesadaran keamanan dalam sistemnya. Oke, berdasarkan hasil observasi serta riset kami dari bisnis kliennya Pelindo yaitu PT Mitra Kargo Indonesia di Semarang. Oke, jadinya dan serta juga media. Oke, jadinya Pelindo memiliki masalah sebagai berikut. Workplace culture. Workplace culture itu merupakan, jadi Pelindo 1 hingga Pelindo 4 baru saja merger. Akankah SOP dari Pelindo yang lama dengan SOP yang Pelindo baru itu masih sama atau sudah berbeda? Akankah karyawan Pelindo juga masih betah? Yang kedua, B, problems in practice. Oke, berdasarkan data dari CNBC Indonesia, Pelindo memiliki masalah sebagai berikut. Outsourcing. Nah, sedangkan data dari merdeka.com, Pelindo memiliki masalah yaitu kontainernya overstay. Sedangkan data dari suarasurabaya.net, Pelindo memiliki masalah berdasarkan pertama, regulasi pemerintah. Kedua, value chain daratnya rendah. Ketiga, value chain maritimnya rendah. Bisnis operasional port harbornya juga kurang maksimal. Dan yang terakhir, supply demand-nya tidak balance. Oke, dan untuk sistem problemsnya, emailnya manifestasi, masih memakai email manifestasi, dan yang terakhir bea cukainya tidak terintegrasi. Selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam lagi. Di sini kita bisa lihat kondisi atau situasi bisnis sebelum diterapkan ide bisnis kami menurut prediksi yang kami teliti. Yaitu pertama, schedule-nya masih manual. Kita bisa lihat seperti contoh dokumen atau data masih tersedia dalam media kertas sehingga tidak efektif dan efisien. Juga rata-rata masih menggunakan sistem komunikasi yang konvensional antar departemennya. Kemudian yang kedua, masih banyak sistem di dalamnya yang mengabaikan faktor keamanan sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam pihak-pihak internalnya. Yang ketiga, waktu sandar kapalnya itu lebih lama karena penimbunan material tersebut tidak memiliki data yang sistematis dan teratur. Yang terakhir, kapasitas dermaga tidak sepenuhnya terisi dengan maksimal karena data-data yang tidak sistematis tersebut. Oleh karena itu, kita memiliki dua konsep inovasi utama, yaitu pertama adalah sistem listing dan confirmation menggunakan sistem yang sudah ada dan terintegrasi dengan centralized database, dan kedua adalah penerapan sistem keamanan dan data management yang mengacu kepada ISO ataupun SSPA. Nah, jadi konsep berpikir kita seperti ini. Kita melihat bahwa market needs membutuhkan better service dan a secure system. Oleh karena itu, environment yang kita sudah jelaskan tadi, kita memilih untuk memiliki strategic decision untuk memiliki centralized database. Soalnya sebelumnya Pelindo semuanya terbagi-bagi dari 1 sampai 4, kita butuh untuk sentralisasi database dan standarisasi keamanan dalam Pelindo itu sendiri. Oleh karena itu, proposed solution kita seperti yang kita bilang tadi, juga dengan memasukkan supply chain design yang sudah ada di Pelindo, yaitu menggunakan forwarder-forwarder yang sudah ada dan menggunakan logistik system yang sudah ada. Oke, secara lebih rinci, tadi ada 2 poin. Yang pertama kita akan lebih ulik mengenai sistem updates-nya.
Dalam PT Pelindo ini penyusunan kargo pada kapal ini masih menggunakan sistem secara manual atau mengandalkan penyusunan oleh para staf kebanyakan. Kemudian dalam sistem manajemen and listing kargo yang kami rancang ini berhubungan untuk mengurangi waktu sandar kapal karena kita lihat penyusunan sebelumnya kargo itu lama karena para staf harus mengecek secara berulang-ulang dan sangatlah tidak efisien. Nah, PT Pelindo dapat memperbaiki sistem tersebut dengan menggunakan database integration serta QR barcode untuk menyimpan informasi secara digital tersistem. Kelebihannya dengan QR barcode yang kami rancang ini juga dapat memuat berbagai macam informasi sehingga efisien, sekali scan selesai. Dengan sistem QR codes serta database integration dapat memotong waktu sandar kapal, jadi tidak ada lama kargo yang dinaikkan dan lama kargo yang diturunkan. Keunggulan QR Code juga itu adalah lebih murah daripada RFID ataupun solusi-solusi lain. Soalnya print, habis itu tinggal tempel di shipment-shipmentnya, terus kita tinggal scan satu-satu pakai HP terus bisa dibuka. Menggunakan sistem-sistem yang kita rancang di sini. Ini contoh namanya apa sistem kita, ini contoh sistem pengaturan kargo kita. Next slide-nya please. Nah ini kalau via HP bakal kelihatan seperti ini. Ini kita meng-scan QR Code-nya, kita bisa ngelihat data dan informasi di kargo kita serta lokasi tujuannya mereka. Dan kita melakukan tracking ship menggunakan black box, bukan menggunakan apa-apa lain. Soalnya black box itu GPS-nya sudah ada dan bisa tracking. Nah yang paling penting dari semua ini adalah security awareness. Kalau kita lihat ini, kemarin kita melakukan conference via Zoom. Ada yang salah nunjukin WhatsApp. Nah di WhatsApp itu ada link yang menunjukkan semua karya peserta yang ada. Ini adalah salah satu masalah sistem keamanan yang ada di Pelindo. Kalau misalnya ini terjadi di dalam sistem Pelindo yang besar gitu, terjadi phishing, terjadi social engineering bakal bahaya. Itu kenapa kita harus menerapkan security awareness menggunakan SSPA ataupun ISO, specifically ISO 27001 yang manage data dan security management. Nah, VPC kami seperti ini. Kita sudah bilang tadi pains-nya apa saja kan. Jadi kita memiliki gain seperti ini. Mengikuti saran kita menggunakan sistem kami diharapkan mengurangi waktu sandar. Soalnya semuanya udah terintegrasi sistemnya, database sudah centralized. Jadi semua data yang diperlukan, manifest segala macam kita tinggal ambil dari central sistem utama dengan interface yang kita berikan. Dan kita juga akan menjadi sistem yang lebih secure. Oke, ini merupakan sistem arsitektur. Nah, spesifikasi secara ini diperlukan agar update atau implementasi sistem bisa berjalan dengan lancar dan dikarenakan Pelindo memiliki banyak hardware sehingga hal ini wajib sifatnya. Oke, next. Kemudian kita melihat pada sistem desain, ini adalah sistem desain secara simpel yang kami rancang. Pada cargo materials itu menggunakan use smart barcode yang kami rancangkan melalui prototype, kemudian input data dengan barcode reader. Nah, kemudian data-data tersebut diolah pastinya dengan database Oracle Service di PT Pelindo. Semuanya menggunakan computer communication network yang dikerjakan oleh para staf yang berkepentingan dalam pihak data. Nah, di sini kita juga pasti ada membahas security dan privilege access, jadi tidak sembarangan untuk mengolah data-datanya. Kemudian semuanya database ini dikomunikasikan secara real time dan centralized. Cargo manifest by staff PT Pelindo dan akhirnya data-data ini nanti akan masuk pada ke pintu systemized cargo ini. Nah, jadi data-data yang diolah itu sudah tersistematis dan masuk pada diolah lagi oleh logistik atau cargo ship-nya. Nah, jadi flow sistem kerja kami akan jadi seperti yang tadi. Semuanya bakal bisa diakses cargo officer, port management, dan forwarder juga. Next slide. Jadi ini impact chart kita mau efektif dan efisien, time kita kira-kira 2 tahun untuk pendampingan dan evaluasi. Hasilnya adalah easy and simple, well organized, efisiensi pelabuhan, dan peningkatan keamanan IS, dan yang paling penting adalah centralized database. Terima kasih atas waktunya.